Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama ada Sylvia Ratna, MPM 19 0016. Yang kedua ada Sevia Tiara, MPM 19 0157. Yang ketiga ada Mesta Syafira, MPM 19 0179. Yang keempat ada Bella Ayu, MPM 19 0222. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang manajemen strategi dalam menghadapi era globalisasi. Globalisasi adalah penyebaran inovasi ekonomi ke seluruh dunia serta penyesuaian politisi dan budaya yang menyertainya. Oleh karena itu, penting sekali bagi perusahaan menyusun manajemen strategik menyongsong era globalisasi. Beberapa manajemen strategik yang dapat digunakan perusahaan-perusahaan antara lain. Yang pertama, ada persaingan global dengan lini yang luas. Yang kedua, ada fokus global, fokus nasional. Yang ketiga, ada analisis internal dan eksternal. Yang keempat ada strategi tingkat bisnis, strategi tingkat perusahaan. Yang kelima ada strategi akuisisi dan restrukturisasi. Yang keenam ada strategi internasional. Yang ketujuh ada kepemimpinan strategi. Selanjutnya, definisi manajemen strategi. Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai gabungan antara seni dan ilmu dalam mengformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya di masa datang. Secara tidak langsung, definisi manajemen strategi adalah menyatukan atau menggabungkan manajemen pemasaran, keuangan, produksi, penelitian, dan pengembangan serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi. 5 tugas manajemen strategi. Yang pertama, mengembangkan visi strategi dan misi bisnis. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, menformulasikan strategi untuk mencapai tujuan. Yang keempat, mengidentifikasi dan melaksanakan strategi. Yang kelima, mengevaluasi strategi. Berikut saya akan menjelaskan beberapa poin tentang strategi. Itu yang pertama, menentukan tujuan strategi. Tujuan itu sendiri adalah tanggung jawab manajemen untuk mencapai hasil atau prestasi dalam waktu tertentu. Tujuan strategi dapat ditetapkan untuk semua bidang, yaitu pemasaran, sumber daya fisik, produktivitas, kinerja karyawan, pengembangan manajemen, inovasi termasuk produksi, proses dan administratif, tanggung jawab sosial, tanggung jawab pemilik atau luas pertumbuhan. Yang kedua itu ada formulasi strategi. Formulasi strategi mengandung pengembangan misi bisnis, mengidentifikasi ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menentukan tujuan jangka panjang, membangkitkan strategi alternatif, dan pemulihan strategi yang khusus. Yang ketiga itu ada implementasi strategi. Itu dibutuhkan suatu perusahaan untuk menghasilkan tujuan tahunan, menciptakan polisi motivasi pekerja, dan mengalokasi sumber daya, sehingga strategi yang sudah diformulasikan sudah bisa dilaksanakan. Selanjutnya, evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah tingkat terakhir dalam manajemen strategi. Ada 3 pokok evaluasi strategi. Yang pertama itu memeriksa kembali faktor eksternal dan internal yang merupakan dasar dari strategi dari yang berjalan. Yang kedua itu ada pengukuran kinerja. Yang ketiga, mengambil langkah-langkah perbaikan. Berikut saya akan menjelaskan hal-hal penting dalam manajemen strategi. Yang pertama, pejabat strategi adalah personal yang paling bertanggung jawab atas berhasil atau gagalnya suatu organisasi.
Pejabat strategi bisa menyandang berbagai titel jabatan seperti kepala eksekutif, presiden, pemilik, ketua dewan pengurus, direktur eksekutif, ketua penanggung jawab, ketua atau pengusaha. Yang kedua, misi perusahaan. Suatu pernyataan yang bertujuan membedakan suatu bidang usaha dari perusahaan sejenisnya yang lain. Suatu misi perusahaan didefinisikan dalam ruang lingkup operasional perusahaan yang meliputi bidang produksi dan pemasaran. Yang ketiga ada peluang dan ancaman eksternal, meliputi bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan politik, pemerintahan, teknologi, dan perkembangan yang kompetitif secara signifikan sangat mempengaruhi organisasi dalam masa yang akan datang. Ya, selanjutnya hal-hal penting dalam manajemen strategi yang nomor 4 yaitu kekuatan dan kelemahan internal. Jadi kekuatan dan kelemahan internal itu adalah aktivitas organisasi yang harus selalu dikendalikan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Yang nomor 5 ada tujuan jangka panjang, yaitu bisa diartikan sebagai hal spesifik di mana sebuah organisasi merumuskan hal tersebut pada misi dasar perusahaan. Yang keenam ada strategi. Strategi itu berarti bahwa tujuan jangka panjang akan bisa dicapai. Kemudian yang ketujuh ada tujuan tahunan, yaitu tujuan jangka pendek di mana organisasi harus mencapai hal tersebut untuk melangkah ke tujuan jangka panjang. Kemudian yang kedelapan ada polisi. Polisi adalah suatu upaya agar tujuan tahunan bisa dicapai. Untuk slide selanjutnya ada keuntungan yang diperoleh dari manajemen strategi. Manajemen strategi menekankan suatu organisasi untuk lebih proaktif daripada reaktif dalam menentukan masa depannya. Untuk itu, diperlukan bagi organisasi tersebut untuk mengambil inisiatif dan melakukan aktivitas yang bisa mengendalikan keadaan perusahaan. Kunci sukses dalam manajemen strategi adalah komunikasi melalui saluran komunikasi, maka manajer dan pekerja mempunyai tekad untuk mendukung organisasi. Kemudian selanjutnya ada globalisasi. Globalisasi merupakan penyebaran inovasi ekonomi ke seluruh dunia, serta penyesuaian politis dan budaya yang menyertainya. Globalisasi mendorong integrasi internasional, misalnya modal finansial dapat diperoleh dalam suatu pasar nasional dan digunakan untuk membeli bahan baku di tempat lainnya. Materi selanjutnya ada manajemen strategi menyongsong era globalisasi. Yang pertama ada persaingan global dengan lini yang luas. Strategi ini diarahkan untuk bersaing di seluruh dunia dengan lini produk industri yang lengkap dengan memanfaatkan sumber keunggulan bersaing global guna mencapai diferensiasi atau posisi biaya yang rendah secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada fokus global. Strategi ini membidik suatu segmen tertentu dari industri di mana perusahaan bersaing di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga ada fokus nasional. Strategi ini memanfaatkan perbedaan pasar nasional untuk menciptakan pendekatan fokus pada suatu pasar nasional tertentu yang memungkinkan perusahaan mengungguli perusahaan global. Yang keempat ada ceruk atau celah yang terlindung. Strategi ini mencari negara-negara di mana pemerintah menghalangi pesaing-pesaing tingkat dunia dengan cara mengharuskan penggunaan komponen lokal yang banyak pada suatu produk, mengenakan tarif yang tinggi, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya, kelima, analisa lingkungan eksternal. Ada dua bagian, yaitu lingkungan umum, mencangkup 5 segmen, demografi, ekonomi, politik hukum, sosial budaya, dan teknologi. Yang kedua, lingkungan industri. Faktor-faktor ancaman masuknya pelaku baru, pelaku posisi pemasok, kekuatan posisi pembeli,
ancaman produk pengganti, dan intensitas persaingan. Keenam, analisis lingkungan internal. Strategi internal adalah pendayagunaan sumber daya internal, kemampuan serta kompetensi inti perusahaan untuk melakukan apa yang semula dianggap sebagai tujuan yang tidak dapat dicapai dalam lingkungan yang bersaing. Yang ketujuh, strategi tingkat bisnis. Strategi tingkat bisnis menekan tindakan yang harus diambil untuk menyediakan nilai bagi konsumen dan mendapatkan keunggulan bersaing melalui pendayagunaan kompetensi inti dalam pasar suatu produk tertentu. Untuk yang kedelapan, strategi tingkat perusahaan. Strategi tingkat perusahaan merupakan tindakan yang diambil untuk mendapatkan keunggulan bersaing melalui pemilihan dan pengelolaan sejumlah bisnis atau usaha yang bersaing dalam beberapa industri atau pasar produk. Kesembilan, strategi akuisisi dan restrukturisasi. Akuisisi merupakan transaksi di mana seluruh perusahaan membeli pengendalian atau 100% kepemilikan perusahaan lain agar bisa lebih efektif menggunakan kompetensi intinya dengan menjadikan perusahaan yang diakuisisi sebagai perusahaan yang mendukung portofolio bisnisnya. Restrukturisasi adalah perubahan komposisi bisnis perusahaan dan atau struktur keuangan. Ke-10, strategi internasional. Berhubungan dengan penjualan produk kepada pasar di luar pasar domestik perusahaan. Untuk yang ke-11, kepemimpinan strategis. Mencangkup kemampuan untuk mengantisipasi, memiliki visi, dan mempertahankan fleksibilitas, memberi wewenang kepada orang-orang lain dalam menciptakan perubahan strategis. Untuk yang terakhir, kesimpulan. Era globalisasi meningkatkan saling ketergantungan antara negara industri dan kemungkinan terjadinya integrasi pasar internasional. Kondisi-kondisi ini mendorong perusahaan-perusahaan global untuk memikirkan mengenai strategi yang harus diterapkan untuk mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Manajemen strategi menyongsong era globalisasi yang dapat diterapkan di perusahaan-perusahaan. Antara lain, 1. Persaingan global dengan lini yang luas, 2. Fokus global, 3. Fokus nasional, 4. Analisis lingkungan eksternal, 5. Analisis lingkungan internal, 6. Strategi tingkat bisnis, 7. Strategi tingkat perusahaan, 8. Strategi akuisisi dan restrukturisasi, 9. Strategi internasional, 10. Kepemimpinan strategi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.